Bentar, ini jilbab nggak overprice nih, 277.000. Bener juga, kita bikin konten mualaf, bener banget. Tapi lu yakin gak nih konten mualaf kayak gini bisa bikin orang Indonesia suka lagi sama gua? Tenang aja Koalyong, di sini mah agama pasti laku. Doktip memakai topeng untuk membongkar semua kejahatan-kejahatan para owner skincare. Sementara si DRL memakai pakaian yang berbau agamais untuk menutupi kejahatan kebusukan yang dia lakukan. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Yo, kali ini kita bakal nge-reaction yaitu Dr. Richard ya, yang dimana baru-baru ini masuk Islam. Dan ya ada muncul konten nih di FYP saya. Dr. Richard kok jadi jualan jilbab? Oke, jauh nih kasus nih men, kasus ya. Dia dari jualan skincare ke fashion. Kok jatuhnya kayak SS ya? Kalau SS terbalik ya, dari fashion baru ke skincare. Tapi ya nggak masalah sih, memperbanyak bisnis itu bagus ya guys ya. Oke, kita lihat dari sisi netizen gimana sih komentarnya Dr. Richard yang tiba-tiba berubah. Karena kan baru-baru ini Doktif kayak nyinggung. Dr. Richard, kamu itu pura-pura kan masuk Islam hanya demi konten, demi uang ya, biar netizen berpihak ke kamu. Kan kayak gitu isu yang beredar ya. Tapi sebelum memulai itu, buat temen-temen nih yang suka aroma wangi-wangi ya, saya punya rekomendasi parfum teman-teman. Jadi parfum ini sangat enak banget disemprotin dan ini tahan lama dan nggak perlu kalian sampai berkali-kali semprot. Kalian cukup semprot 1, 2, 3, 4, 5 udah cukup. Itu bisa tahan sampai sore. Seharian kalian mau ngedate, kalian mau kerja, kalian mau pacaran, ya kalian mau selingkuh ya, silahkan pakai minyak wangi ya, biar wangi gitu. Jadi pasangan kalian juga makin suka, teman kerja kalian makin suka, deket-deket kalian, jadi kan nggak ilfil gitu kan. Nah ini salah satu parfum yang saya rekomendasikan adalah parfum Hin. Dia bisa bertahan 6-8 jam. Buat mensupport channel ini teman-teman bisa langsung linknya ke bawah di deskripsi. Dan kita mulai kontennya sekarang juga. Let's go. Ubur-ubur ikan lele, hijab godes, hijab sudah mendarat le. Ya, oke. Ubur-ubur ikan lele semakin dijatuhkan semakin menyalah dan sukses ya le. Keren banget. Kok cowok jualan jilbab tapi nggak apa-apa. 10 detik lagi udah CO3. Untuk lebaran. Nanti kalau lebaran lebih susah kalian ya. Mumpung ini lagi dari sekarang persiapannya ya. Kalian check out 10 detik terakhir akan balik ke harga normal. 10 detik terakhir. Ini percobaan dulu ya sebelum Ricis datang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, balik ke harga asal 399. Bentar, ini jilbab nggak overprice nih, 277.000. Nggak tahu lah, saya tidak paham tentang cewek ya guys ya. Tapi ini terlalu mahal buat saya. Udah seharga bahan baju ya teman-teman ya. Ya mungkin ini jilbabnya premium ya. Di sini Dr. Richard bahkan buat caption belajar jualan hijab pertama launching goddess hijab. Oke, kita lihat ya. Styling goddess sesuai dengan bentuk wajah untuk tampilan terbaik. Ini dokter ini lagi mudah-mudahan nanti dia bisa benar-benar. Amin. Ini kan jangan berprasangka buruk loh. Siapa tahu ini kan bisnis istrinya ya. Disupport ya. Siapa tahu istrinya juga nanti mualaf. Udah mualaf belum sih? Udah ya guys ya. Saya kurang ngikutin ya. Ya tapi ini bukan bisnisnya Dr. Richard dong. Orang nama brandnya aja bukan Dr. Richard ya. Bagus-bagus jilbabnya, semoga jangan mahal-mahal ya dok. 277 buat saya mahal sih. Mahal ya. Oke, kita lihat ya dari respon netizen teman-teman. Dia pakai peci, baju koko. Aku sih tidak masalah mau dia pindah keyakinan karena aku juga tidak mau mengurusin keyakinan orang lain, agama orang lain. Tapi dengan adanya seperti ini aku jadi keingat waktu Doktif diundang ke acara pagi-pagi ambiar.
Dan bahkan orang-orang yang pro sama si ular pasukan sirkus ngejek-ngejek, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Doktip memakai topeng untuk membongkar semua kejahatan-kejahatan para owner skincare meraup keuntungan tanpa memikirkan kerugian masyarakat. Sementara si DRL memakai pakaian yang berbau agamais untuk menutupi kejahatan kebusukan yang dia lakukan. Memang kita tidak tahu jalan hidayah seseorang itu seperti apa awalnya. Cuman masa iya kita katakan ini hanya kebetulan saja? Nikita Mirzani kalian ejek-ejek, kalian olok-olok kalau dia memberikan edukasi karena pakaian dan penampilannya selalu terbuka. Doktif juga kalian ejek-ejek karena mengedukasi dia memakai topeng. Terus kalian memuja-muja si DRL dengan perilaku dia yang begitu seperti itu, melakukan bisnis yang begitu sadis untuk meraup keuntungan hanya karena dia berpakaian atribut agamais. Sehat kalian? Sehat. Nih satu, netizen yang satu bawaannya curiga. Gak apa-apa Dokter Richard, gak apa-apa ya. Ini namanya tantangan mu'alaf ya. Pasti ada tantangannya dong ya, pengen merubah agama ini diuji nih ya. Kuat nggak dia imannya ya? Karena kan diserang nih berbagai sisi. Karena emang agak mendadak gitu ya. Tiba-tiba jualan jilbab, tapi bukan brand dia ya. Tadi katanya brand God. Ya itu. Lanjut. Orang-orang Indonesia di TikTok udah pada benci sama gua, udah pada benci sama gua di head komen, udah gitu produk gua kagak dibeli lagi sama orang Indo. Gua pusing nih, gimana caranya kita bisa bikin konten dan bisa bikin orang Indonesia percaya lagi sama gua, suka lagi sama gua. Gua ada ide nggak? Bikin konten jadi mualaf aja kok, Aliong pasti Bikin konten jadi mu'alaf. rame. Kima nggak sia-sia gua mempekerjakan orang kayak lu. Bener juga, kita bikin konten mualaf, bener banget. Tapi lu yakin gak nih konten mualaf kayak gini bisa bikin orang Indonesia suka lagi sama gua? Tenang aja kok, Aliong, di sini mah agama pasti laku. Iya juga ya, ini bagus. Tapi apa iya gue harus ngejual agama demi mendapatkan kekayaan dan popularitas? Persetan dengan itu, yang penting bisnis lancar kok. Itu kan hal biasa di Indonesia ya. Bodohnya aku. Cepetan kita bikin konten. Judulnya Si kafir akhirnya mualaf. Pasti FYP ini. Ngena ya. Ya kita nggak tahu siapa yang disinggung dia, tapi ini kalimatnya ngena. BTW emang bener di Indonesia itu kalau sesuatu hal yang berbau ibah agama kayaknya kasihan gitu ya. Orang Indonesia ini murah hati ya, gampang banget nolongin orang ya. Ada kasus aja bisa lupa dia ya teman-teman netizen ini karena udah berperlakuan baik ya, seperti itu ya. Termasuk saya juga kayak luluh gitu, gampang luluh ya, entah kenapa ya. Tapi semoga Dokter Richard nggak kayak gitu dong. Ini bukan Dokter Richard lah ya. Kalian ingat nggak video aku yang dinonton sampai 2 juta tentang DRL? Di terakhir video aku ini itu mengatakan seperti ini guys. Lu lihat aja nih nanti ya, lu lihat aja setelah dia benar-benar hancur banget kehabisan pikiran ya, nggak tahu caranya gimana lagi membuat manipulatif atau drama-drama barunya. Nanti mungkin bakal bikin drama masuk Islam kayaknya. Lihat aja. Nah, nggak cukup beberapa bulan kan kepikiran bikin huru-hara masuk Islam. Ini kita tidak mencoba menentang atau tidak mencoba menjudge orang yang mau berpindah keyakinan, apalagi di Indonesia kan kebanyakan atau mayoritas Islam, dan saya juga Islam. Saya berbahagia banget kalau misalnya ada orang yang mau masuk ke agama saya, pasti. Tapi ini udah kelihatan siasatnya dari kemarin, dan aku itu bisa lihat dengan gampangnya gitu loh. Kalau misalnya orang yang tidak bermasalah sebelumnya terus masuk Islam, itu kita pasti berpikirnya Masya Allah. Tapi kalau ini orang yang bermasalah, ya orang penuh dengan drama, dan orang yang penuh dengan siasat buruk, tiba-tiba melakukan hal ini, itu pasti tanda tanya gede buat masyarakat Indonesia. Kemarin itu saya nggak ngeramal. Viral Dokter Richard Lee masuk mualaf sama Ustadz Dery, dan banyak yang komen, ini mah Richard pencitraan, ini mah si Richard pakai kartu agama biar kasusnya dimaafin, dilupakan. Gue harus bilang itu nggak apa-apa, memang hak lu untuk berpikir seperti itu, tapi gue mau sharing mengenai hal tersebut. Jadi tahun lalu gue sempat ketemu sama Ustadz Dery. Dari situ gue sempat banyak nanya hal ke dia, entah cara sholat, syahadat, apa segala macam, karena kan ilmu Islam gue masih cetek ya, gue kan baru masuk tahun lalu. Dari situ dia mau bantuin gue bikinin sertifikat mualaf.
Gue kan nggak ngerti cara bikin sertifikat ya, jadi yaudah gue terima aja. Sertifikat mualaf tuh udah jadi nih sekarang. Dan dari situ juga dia sempat sharing ke gue soal si Dr. Richard. Jadi memang dari beberapa tahun kebelakangan si Dr. Richard ini sudah belajar Islam, tapi nggak dipublish di sosmed. Jadi gue sebenarnya udah tahu berita ini dari tahun lalu karena si Ustadz Derinya yang ngomong sendiri. Dan waktu itu juga si istrinya pun sempat menolak lah keputusan si Dr. Richard masuk Islam. Tapi dari situ gue nggak nanya detail ke Ustadz Diri soal rumah tangganya si Dr. Richard. Maksud gue bikin video ini adalah memang hak lu untuk berpikir yang jelek lah, entah pencitraan apa segala macam. Memang itu hak lu lah, karena si Dr. Richard sendiri pun juga punya kasus yang merugikan banyak orang. Tetapi maksudnya adalah jangan sampai lu berpikir jelek atau suzon segala macam, lu sampai membuat orang untuk berpikir menyesal masuk agama yang dia pilih. Jadi lebih baik kita doain aja yang terbaik buat dia daripada ini komentar the best. Tapi kata Ustadz Dery juga kan, Dr. Richard ini masuk Islam memang sudah lama teman-teman. Nah, kenapa baru dibongkar sekarang? Ya, apakah ini emang sudah waktunya, momennya pas gitu puasa? Kita lanjut lagi. Intinya ya kita berusaha berpikiran positif meskipun dia jual jilbab. Siapa tahu dia ada membantu umat muslim biar gampang nih dapat jilbab ya. Ya itu sisi positif seperti itu. Lanjut. Alhamdulillah ya, saya ikut happy banget kalau benar Dr. Richard ini jadi mualaf ya. Dan terharu sekali tadinya, tapi setelah lihat video ini kayak aduh kok jadi kayak ragu gitu ya. Dan jujur saya tuh kayak sedih karena saya merasa agama saya dipermainkan, disepelekan, kayak dikecilin banget gitu loh, sedih gitu loh. Permisi saya mau nanya nih ya, ini konsepnya gimana dok mualafnya? Emang boleh segamblang itu? Jangan yang namanya toleransi kau jadikan tameng, kau jadikan alibi gitu ya. Jangan dok, masih mau berproses, proses aja dulu. Jangan terburu-buru, jangan terpaksa, jangan karena dipaksa juga, dan jangan karena sesuatu hal gitu loh. Coba dokter ini kan mualafnya itu dibimbing sama Ustadz dari Sulaiman ya. Coba ditanyakan lagi sama beliau, itu bagaimana kalau kayak gitu, kok enak sekali ya, kayak segamblang itu ya, dengan tameng atau dengan alibi toleransi. Astagfirullahaladzim ya. Kalau belum siap mah nggak usah dok, buat apa juga, ada dosanya berlipat ganda. Nauzubillah min dzalik. Bicara seperti ini karena saya jujur saya kayak nggak terima, seolah-olah kayak agama saya tuh dipermainkan gitu loh ya, kayak disepelein banget, kayak dikecilin banget, kayak nggak ada harganya gitu. Please tolong untuk Ustadz dari Sulaiman dibimbing lagi lah nih ya, anak muridnya tolong dibimbing lagi agar lebih paham lah dengan fak-faknya yang agama kita ajarkan gitu loh. Jangan lagi sesuka hati dia, apalagi sampai bener kata netizen hanya buat tameng, hanya buat karena ini karena itu. Jangan ya dok ya, tolonglah untuk Ustadz dari Sulaiman mungkin ya. Aduh, saya nggak ngerti lagi nih. Pokoknya saya cuma minta tolong dibimbing lagi lah. Mudah-mudahan jadi muslim yang takwa, yang benar-benar istiqomah ya, insya Allah ya. Oke dok, kalau jadi muslim please saya minta tolong ya dengan sangat dokter ya, jangan diulangin lagi. Oke, kita bisa garis bawahi netizen di sini kayaknya dia minta pembuktian gitu ya. Suatu pertanyaan nih di hati saya, karena baru saja saya menonton sebuah PT ya. Kalian tahu kan seorang owner ya brand yaitu skincare, seorang dokter. Saya lihat di PT itu katanya dia login ya, masuk Islam gitulah ceritanya. Bahkan katanya sudah syahadat 2 tahun yang lalu. Sementara kita lihat di bulan Desember kemarin dia di tempat ibadah orang lain loh. Memang ini orangnya kocak guys, kocak banget ya. Suka kali yang namanya bermain-main agama. Menurut saya itu bermain-main gitu ya kan. Karena kenapa ya, orang Indonesia itu sangat gampang dibodoh-bodohi dengan jalur agama. Ya kan, sangat gampang. Ya orang Indonesia sangat gampang ditipu. Mungkin bukan dibodoh-bodohin sih. Netizen Indonesia ini terlalu baik dan gampang luluh ya teman-teman, termasuk saya. Kayak oh my god, terharu gitu kan. Dr. Richard masuk agama saya. Maksudnya agama kita ya, yang Islam maksudnya gitu. Dia dari jalur agama dibodoh-bodohi, ditipu gitu. Iya kan gitu. Terus kenapa saya katakan sedemikian? Nah, dulu beberapa tahun yang lalu dia kan sudah pernah juga membuat podcast dengan mengundang salah satu
narasumbernya, yaitu adalah seorang dikatakan ahli agama lah dari agama lain bukan muslim gitu kan. Terakhir kan chat mereka kan terpublish, chat mereka di WhatsApp, apa isinya kalian mungkin tahu gitu ya. Nah pada saat itu dia kan naik namanya gitu ya kan, jadi bahan perbincangan ya, podcastnya pun ditonton orang banyak. Nah, sekarang dia kan mendekati seseorang ustadz gitu ya, ustadz lah kita katakan gitu, dianggap orang ustadz gitu ya, walaupun bukan sebenarnya ustadz. Kalau ustadz itu kan ada tertentu, ketentuannya ada gitu ya kan. Itu, tapi kita nggak ada melihat komentar yang benar-benar mengarah spesifik ya, yang mengomentari Dr. Richard jualan jilbab, karena ini kontennya dari sumbernya Hello Entertain ya. Reaksi netizen Dr. Richard Lee ganti jualan hijab usai skincare di kulit doktif di DPR. Oke, menurut pendapat saya boleh nggak Dr. Richard menjualan jilbab? Ya boleh aja, nggak ada larangan. Tapi agak aneh, cuma agak aneh, nggak bisa diterima gitu ya. Kak 2 tahun dirahasiain, sekali muncul jualan jilbab kan aneh. Banyak artis yang mualaf bukan karena keyakinan, tapi banyak yang demi cuan karena pemeluk agama Islam kan banyak tuh. Berat. Next, mereka mualaf karena ingin selamat dari amukan masyarakat. Gimana nih Dr. Richard ya? Netizen kesel nih ya. Artis yang masuk Islam saya pastikan cuma karena uang. Apalagi si Richard cuma mau membersihkan nama baiknya. Masa kayak gitu sih Dr. Richard? Jangan-jangan nih. Next, jualan agama paling laku di Konoha. Waduh, bahaya. Saya undur diri dulu. Kalau ada salah-salah kata mau dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.